Perkenalkan, saya Sri Putra Ivandes dari Akademi 4 SMA N 71 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tokoh biografi Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak dari awal hingga akhir. Terima kasih. Saya akan menceritakan tokoh biografi Ki Hajar Dewantara. Saya akan menjelaskan apa itu biografi dan seterusnya. Pengertian biografi. Biografi adalah teks atau tulisan yang menceritakan riwayat hidup seseorang, biasanya tokoh nyata, mulai dari latar belakang, perjalanan hidup, prestasi, hingga hal penting yang memengaruhi kehidupannya. Tujuan teks biografi. Yang pertama, memberi informasi tentang kehidupan tokoh. Yang kedua, memberikan inspirasi dan teladan. Yang ketiga, menunjukkan perjuangan dan keberhasilan seseorang. Nah, di sini ada ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri yang pertama yaitu menceritakan tokoh nyata. Yang kedua, berdasarkan fakta dan data. Ketiga, disusun secara runtut sesuai kejadian. 4. Mengandung pengalaman hidup tokoh. Yang kelima, mengandung nilai teladan. Struktur teks biografi. A. Orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar belakang, dan kehidupan awal tokoh. B. Peristiwa dan masalah. Pada bagian ini, biografi berisi perjalanan hidup, perjuangan, dan peristiwa penting tokoh yang berdasarkan fakta. C. Reorientasi. Berisi pandangan atau kesimpulan tokoh tentang akhir dari riwayat tokoh. Kaidah kebahasaan teks biografi. Menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata sifat untuk tokoh, menggunakan kata kerja pasif, menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, biografi, yaitu adalah biografi yang ditulis dari orang lain. Yang kedua, autobiografi, ditulis sendiri oleh tokohnya. Yang ketiga, biografi singkat. 4. Biografi perjalanan hidup. Contoh singkat tokoh biografi. B.J. Habibie lahir di Parepare 25 Juni 1936. Ia dikenal sebagai ahli pesawat terbang Indonesia dan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Habibie berjasa dalam pengembangan teknologi penerbangan Indonesia dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Lalu, manfaat kita membaca teks biografi. Yang pertama, kita akan menambah wawasan. 2. Memberikan motivasi hidup. 3. Meneladani tokoh sukses. 4. Menambah semangat belajar. Jadi, itu saja dari saya terkena tentang apa itu biografi. Selanjutnya, kita akan mendengarkan dan menyaksikan tokoh biografi Ki Hajar Dewantara serta apa saja peristiwa-peristiwa penting yang dia lakukan untuk Indonesia. Terima kasih. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasanya yang sangat besar dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi tanpa memandang status sosial. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Maswardi Sorjaningrat. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1899 di Jogja. Beliau berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta, sehingga sejak kecil sudah mendapatkan akses pendidikan yang cukup baik. Namun, meskipun berasal dari kalangan bangsawan, beliau tidak ingin membatasi dirinya hanya pada kehidupan elit saja. Ia justru memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyat kecil yang pada saat itu sulit mendapatkan pendidikan.
pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, terutama orang-orang Belanda dan kaum bangsawan. Hal ini membuat Ki Hajar Dewantara merasa prihatin. Ia beranggapan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan hanya kelompok tertentu saja. Dari sinilah muncul semangat beliau untuk memperjuangkan kesetaraan dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara sempat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, yaitu Europese Legerschool (ELS), dan kemudian melanjutkan ke Stovia, yaitu sekolah kedokteran untuk pribumi. Namun, karena kondisi kesehatan, beliau tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sana. Walaupun begitu, semangat belajarnya tidak pernah padam. Ia kemudian aktif sebagai penulis dan jurnalis. Melalui tulisan-tulisannya, ia sering menyampaikan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Salah satu tulisan beliau yang terkenal adalah Als is een Nederlander was, yang berarti seandainya aku seorang Belanda. Dalam tulisan tersebut, ia mengkritik kebijakan Belanda yang meminta rakyat Indonesia untuk merayakan kemerdekaan Belanda, padahal Indonesia sendiri masih dijajah. Tulisan ini dianggap sangat berani dan membuat pemerintah kolonial marah. Akibat dari tulisannya tersebut, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda bersama dua tokoh lainnya, yaitu Douwes Dekker dan Cipco Mangunkusumo. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Selama di pengasingan, Ki Hajar Dewantara tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia justru mempelajari sistem pendidikan di Eropa, yang kemudian menjadi inspirasi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara semakin fokus pada bidang pendidikan. Pada tahun 1922, beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang tidak mampu. Konsep pendidikan yang diterapkan di Taman Siswa sangat berbeda dengan sistem pendidikan kolonial. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kebebasan dalam belajar, pengembangan karakter, serta pendidikan yang sesuai dengan budaya bangsa sendiri. Ia tidak ingin pendidikan hanya menghasilkan orang yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Salah satu semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sungtulodo Ingmadyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini sampai sekarang masih digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, bukan justru mengekang. Menurut beliau, setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga tidak boleh dipaksa menjadi sama. Guru harus mampu membimbing dan mengarahkan, bukan memaksakan kehendak. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Dalam perannya tersebut, ia terus berupaya mengembangkan sistem pendidikan nasional yang lebih baik dan merata. Ia ingin memastikan bahwa seluruh rakyat anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang layak. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahiran beliau, yaitu 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hal ini menunjukkan betapa besar kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, jasa dan pemikirannya tetap hidup hingga sekarang. Prinsip-prinsip pendidikan yang beliau ajarkan masih sangat relevan dan terus digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dari kisah hidup Ki Hajar Dewantara, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah
pentingnya memperjuangkan hak orang lain, terutama dalam bidang pendidikan. Selain itu, kita juga diajarkan untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan, serta terus belajar dan berkembang. Nah, sebagai generasi muda, kita seharusnya meneladani semangat Ki Hajar Dewantara dong. Kita harus memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik mungkin, serta berusaha menjadi pribadi yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Dengan demikian, Ki Hajar Dewantara bukan hanya seorang tokoh sejarah, tetapi juga inspirasi bagi kita semua dalam membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Nah, jadi itu tadi adalah cerita tokoh biografi mengenai Ki Hajar Dewantara. Jasa-jasanya sangat banyak dan juga sangat dikenang oleh Indonesia. Jadi, terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga teks biografi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari awal hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.